Assalamualaikum, sudah siap untuk pertemuan keempat? Mari kita berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis serta buku matematikanya ya. Sebelum membahas materi selanjutnya, ayo buka latihan soal pertemuan ketiga dan kita bahas bersama. Jika jawaban kalian belum tepat, tulis jawaban yang tepat dan telah dibahas pada buku catatan kalian ya. Jadi seperti biasa, jawaban awal kalian tidak perlu dihapus. Nah, ini adalah soal yang kemarin, betul kan? Sudah kalian kerjakan atau belum? Mari kita bahas bersama. Untuk soal yang A, ada barisan bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmatika. Yang diketahui dari barisan berikut. A sama dengan 2. Dari mana sih angka 2 itu? Nah, angka 2 dari ini ya, bilangan pertamanya. Lalu kita lihat lagi yang diketahuinya. B sama dengan 3. 3 itu didapat dari 2 ke 5, bedanya berapa? Bedanya kan 3. Lalu 5 ke 8, bedanya berapa? 3 juga kan, dan seterusnya. Maka B sama dengan 3. Lalu yang ditanyakan adalah U12 atau suku ke-12. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini merupakan rumus dari suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Kita lihat, A-nya sudah ada, N-nya tinggal diganti yang ini. Lalu bedanya juga sudah ada, maka bisa kita kerjakan. Karena yang ditanyakan U12, maka kita ubah UN-nya menjadi U12. Sama dengan 2 ditambah 12 dikurang 1 kali 3. Sudah mengerti kan? Lalu selanjutnya, kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 2 ditambah 11 dikali 3. Selanjutnya, kita kalikan terlebih dahulu. Maka U12 sama dengan 2 ditambah 33. Jadi, U12 sama dengan 35. Sampai sini mengerti kan? Nah, kesimpulannya adalah maka suku ke-12 atau U12 dari baris aritmatika tersebut adalah 35. Sudah benar belum jawaban kalian? Jika jawaban kalian benar, beri nilai 20. Jika jawaban kalian belum tepat, silakan kalian tulis jawabannya ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Barisannya seperti ini. 35, 31, 27, 23, dan seterusnya. Berdasarkan barisan tersebut, diketahui A sama dengan 35. Didapat dari sini ya, suku pertama. Lalu B sama dengan negatif 4. Kenapa negatif? Karena barisan ini turun. Semakin lama angkanya semakin kecil kan? Dari 35 ke 31 dikurang 4. Lalu selanjutnya juga dikurang 4 kan? Nah, kita lanjut. Yang ditanyakannya adalah suku ke-12 atau U12. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, seperti biasa, kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, dan N-nya juga sudah ada. Maka, U12 sama dengan 35 ditambah dalam kurung 12 dikurang 1 dikali negatif 4. Maka, kita hitung dulu yang di dalam kurung. 35 ditambah 11 dikali negatif 4.
Selanjutnya, U12 sama dengan 35, yang ini dikalikan terlebih dahulu ya. Jadi negatif 44. Maka U12 sama dengan negatif 9. Sampai sini paham kan? Nah, kesimpulannya sebagai berikut. Maka suku ke-12 atau U12 dari baris aritmatika tersebut adalah negatif 9. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Ini soalnya ya, sudah kalian tulis tentunya ya. Sudah kalian kerjakan juga belum? Mari kita bahas dari yang pertama. Untuk soal yang A. Deret aritmatika 11 tambah 14 tambah 17 tambah titik-titik ditambah 83. Yang diketahuinya UN sama dengan 83. Jadi dari sini ya UN itu, karena kita tidak tahu 83 ini suku keberapa, makanya UN-nya itu sama dengan 83. Selanjutnya A sama dengan 11, didapat dari sini suku pertama. Lalu beda atau B sama dengan 3, dilihat dari sini. 11 ke 14 ditambah 3, 14 ke 17 ditambah 3, dan seterusnya. Maka bedanya akan sama dengan 3. Lalu ditanyakannya N, atau banyaknya suku. Jadi ada berapa sih suku di sini? Ini kan masih ada yang titik-titik ya. Nah, kita akan cari. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Seperti biasa, kalian harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Ini adalah rumus dari baris aritmatika ya. Jadi kita belum masuk ke deret, tapi pakai rumus baris terlebih dahulu. Karena yang diketahuinya juga UN di sini, bukan SN. Kita ganti UN-nya sama dengan 83, sama dengan A-nya kita ganti 11 ditambah N kurang 1 dikali B. Bedanya kita ganti 3. Lalu sama dengan 11, kita kalikan distributif ke sini. Berarti 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. 3 dikali N sama dengan positif 3N. Di sini ya. Lalu selanjutnya kita hitung terlebih dahulu yang ini. Maka 83 sama dengan 8 ditambah 3N. Kedua ruas kita kurang 8. Dikurangkan 8 ya, supaya angka 8 yang ini hilang. Berarti 83 dikurangi 8, 75 sama dengan 8 yang di sini habis, maka jadi 3N. Nah, sekarang kedua ruas dibagi 3 supaya kita mendapatkan N. Maka 75 dibagi 3 dan 3N dibagi 3. Hasilnya N sama dengan 25. Maka jumlah atau banyak suku pada deret aritmatika tersebut adalah 25, atau N sama dengan 25. Bagaimana? Sampai sini sudah paham belum? Jika jawaban kalian benar, beri nilai 30. Jika jawaban kalian belum tepat, silakan tulis jawaban yang benar ya. Lalu kita lanjut soal yang berikutnya. Deret aritmatikanya masih tetap sama ya. Diketahui UN-nya 83. A sama dengan U1 sama dengan 11 dari sini. N-nya sama dengan 25. Kita dapat dari soal yang A. Lalu yang ditanyakannya SN atau jumlah deret aritmatika ini. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tulis terlebih dahulu rumus dari SN. SN sama dengan N per 2 dalam kurung U1 ditambah UN. Sudah ada kan yang diketahui semuanya di sini? Maka tinggal kita cari saja. SN sama dengan 25 dibagi 2 atau 25 per 2 didapat dari sini. Dalam kurung 11 ditambah 83. Sampai sini paham ya? Lalu kita lanjut lagi. SN sama dengan, kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 11 ditambah 83.
Maka 25 per 2 dikali 94. Kita bisa coret ya. 94 dibagi 2 sama dengan 47. Maka SN-nya sama dengan 25 dikali 47. SN sama dengan 1175. Maka jumlah deret tersebut adalah 1175 atau SN sama dengan 1175. Sampai sini sudah paham belum? Jika jawaban kalian benar, maka beri nilai 30. Jika jawaban kalian belum tepat, silakan diperbaiki terlebih dahulu. Nah, berapa nilai yang kalian dapat? Jika ada jawaban yang belum tepat, kalian bisa perbaiki di halaman yang berbeda tanpa harus mengganti jawaban awal kalian. Pause dulu saja videonya, lalu kalian perbaiki terlebih dahulu ya. Kita masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai baris geometri. Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Secara umum, barisan geometri mempunyai pola U1, U2, U3, U4, dan seterusnya hingga UN. Jika U1 adalah A, maka U2 adalah A kali R pangkat 1. Perhatikan ya, U2 di sini R-nya pangkat 1. Lalu selanjutnya U3. U3 sama dengan A kali R pangkat 2. Diperhatikan lagi. Maka kalau U4 jadinya berapa? Nah, U4 itu bisa kita ubah jadi A kali R pangkat 3. Diperhatikan ya, ininya 4 dan di sini 3. Berarti rumus suku ke N-nya apa? Nah, rumus suku ke N-nya adalah A kali R pangkat N dikurang 1. Ini pangkat ya. Silakan kalian tulis terlebih dahulu pola dari barisan geometri ini. Maka rumus suku ke N dari baris geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan kita bisa mencari nilai R-nya dengan rumus ini. R sama dengan UN per UN dikurang 1. Silakan kalian tulis terlebih dahulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Secara umum, deret geometri mempunyai pola. Polanya masih tetap sama seperti baris geometri, tapi di sini bedanya tambah ya. Karena deret itu kan merupakan penjumlahan. Nah, ininya juga masih tetap sama. Maka, rumus dari jumlah deret geometri adalah SN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Rumus ini digunakan dengan syarat R tidak boleh sama dengan 1 dan R lebih besar dari 1. Ada rumus yang kedua. SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Dengan R tidak sama dengan 1 dan R kurang dari 1. Kalian perhatikan ya bedanya kedua rumus ini. Jadi sebelum menggunakan rumus, kalian lihat dulu rasionya apakah lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Jika lebih besar dari 1, kalian gunakan rumus yang ini. Jika kurang dari 1, kalian gunakan rumus yang ini.
Nah, supaya lebih memahami tentang baris dan deret geometri, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Silakan kalian tulis soalnya terlebih dahulu. Nomor 1. Silakan kalian tulis ya. Nah, ini adalah barisan geometrinya atau deret geometrinya. Ya, mari kita selesaikan bersama ya. Diketahui dari soalnya, baris geometri 2, 6, 18, dan seterusnya. Diketahui A sama dengan 2. Dilihat dari sini. R sama dengan U2 dibagi U1. Jadi kalian itu boleh memilih jika mencari R. Boleh U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 itu boleh. Yang penting dari suku yang selanjutnya dibagi suku sebelumnya ya. Sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka rasionya di sini 3. Yang ditanyakan U6 dan S6. Nah, kita cari dulu U6. U6 ini kita gunakan rumus suku dari baris geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Maka U6 sama dengan A-nya kita ubah menjadi 2, kali R, R-nya 3, pangkat 6 kurang 1. Selanjutnya, U6 sama dengan 2 kali 3 pangkat 5. Dari sini ya. Nah, kita hitung terlebih dahulu yang pangkat. Maka U6 sama dengan 2 dikali 243. Silahkan kalian hitung terlebih dahulu. 3 pangkat 5 itu berapa? 243 kan? Nah, sekarang kita hitung. U6 sama dengan 486. Karena dari 2 dikali 243. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan mencari S6. Tadi kan kalau untuk mencari SN harus ada 2 rumus. Nah, kalian harus perhatikan dulu rasionya. Karena di sini rasionya lebih besar dari 1, maka kalian gunakan rumus yang ini. SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Lihat ya bedanya, kalau yang ini kurang satunya ada di pangkat. Sedangkan yang ini untuk rumus SN, kurang satunya itu besar di bawah, tidak di pangkat ya. Sekarang kita masukkan. Maka S6 sama dengan 2 dalam kurung 3 pangkat 6 dikurang 1 per 3 kurang 1. Kita hitung terlebih dahulu yang pangkat, berarti 2 dalam kurung 729 dikurang 1 dibagi 2. Kita hitung sekarang yang ada di dalam kurung. Maka S6 sama dengan 2 dikali 728 bagi 2. Maka S6 sama dengan 1458 dibagi 2. Jadi S6 sama dengan 729. Nah, kesimpulannya adalah berikut. Maka suku ke-6 dari baris geometri tersebut adalah 486 dan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 729. Setelah selesai mencatat dan mempelajari contoh soal tadi, ayo kalian coba kerjakan latihan soal berikut. Tulis jawaban di buku tulis matematikanya ya. Silakan kalian pause terlebih dahulu videonya dan tulis soal berikut. Jika sudah selesai, nanti akan Ibu berikan link untuk mengirimkan hasil pekerjaan kalian ya. Sudah selesai menulisnya? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa lengkapi catatan kalian dan kerjakan tugas yang diberikan. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.